皆さん、おはようございます。お元気ですか？皆さんは元気だったらよかったですね。Ya, minasan, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Saya harap minasan semua sehat-sehat selalu ya. Ya, minasan, hajimemashite. Watashi wa Angelic Gloriana Furman to monshimasu. Angel Sensei to yonde kudasai. Jakarta Kokusai Daigaku no 教師です。日本語文法を教えています。本日はたらと時の文法について勉強します。Hai, minasan. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Angelic Gloriana Furman. Saya adalah salah seorang pengajar dari Jakarta International University. Kalian dapat memanggil saya Angel Sensei, atau kalau dalam lafal Jepangnya, Angel Sensei. Biasanya saya mengajarkan pola kalimat bahasa Jepang. Karena itu, hari ini kita akan sama-sama mempelajari kapan dan kalau dalam bahasa Jepang, ya. Jadi saat apa dan kalau apa, tapi dalam bahasa Jepang. Ya, oke minasan, kita mulai. Seperti biasa, kita awali selalu pembelajaran kita ini dengan melihat sama-sama tujuan pembelajarannya, supaya minasan bisa tahu apakah hari ini minasan sudah paham atau belumnya. Ya, untuk hari ini kita tidak mempelajari lagi perubahan bentuk lagi. Kita sudah hanya pola kalimat saja, tentunya menggunakan perubahan-perubahan yang sudah pernah dipelajari di chapter-chapter sebelumnya. Di sini tujuan pembelajaran kita hari ini yang paling pertama adalah memahami penggunaan nan-nani toki, nani-nani. Kemudian memahami penggunaan nani-nani to, nani-nani. Lalu memahami penggunaan nani-nani tara. Dan yang terakhir, dengan membuat esai singkat tentang masa lalu dan masa depan menggunakan pola kalimat yang telah dipelajari. Jadi, minasan akan mempelajari ketiga pola kalimat ini, ada toki, to, dan tara. Setelah itu, dari tiga pola kalimat ini, minasan diharapkan bisa membuat esai singkat tentang masa lalu dan masa depan menggunakan pola kalimat yang telah dipelajari tentang masa lalu dan masa depan. Berarti toki, to, dan tara ini berkaitan dengan masa lalu dan juga masa depan. Ya, kita mulai untuk pelajaran kita hari ini. Pola kalimat yang pertama adalah toki. Nani, toki. Nani ini kita bisa isi dengan kata kerja, kata sifat, dan kata benda. Untuk kata kerja hanya ada dua bentuk yang bisa digunakan untuk pola kalimat yang ini, yaitu kata kerja bentuk kamus dan kata kerja bentuk nai. Kamus dan nai, ya. Kemudian ada kata sifat i. Kata sifat i cukup dimasukkan katanya saja, tidak usah diubah. Lalu untuk kata sifat na, minasan juga bisa memasukkannya langsung, tidak usah dirubah. Hanya saja ditambahkan na-nya, ya, bawaan na-nya tetap dimasukkan. Kemudian untuk kata benda, minasan tambahkan partikel no. Jadi untuk kata kerja dia bisa dua, kata kerja bentuk kamus dan kata kerja bentuk nai. Lalu kata sifat i, masukkan saja katanya. Lalu untuk kata sifat na, na-nya kita pakai untuk pola kalimat ini, dan kata benda ditambahkan partikel no. Setelah itu toki, baru bla 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 di situ, ya. Toki ini artinya adalah waktu, saat, ketika. Mana aja boleh, sama aja. Kemudian pola kalimat ini digunakan untuk menyebutkan suatu hal pada waktu tertentu. Waktunya ini dideskripsikan, tidak dijelaskan dengan kata keterangan waktu.
Maksudnya ya kan ada kata keterangan waktu Januari, Februari, besok, kemarin, minggu depan. Nah, itu merupakan kata keterangan waktu, tapi di sini tidak dijelaskan secara tanggal atau hari seperti itunya, tapi dideskripsikan kegiatannya itu seperti apa. Jadi waktunya dideskripsikan. Contohnya mungkin kalau dalam bahasa Indonesia waktu saya masih kecil atau waktu berumur 5 tahun atau waktu sibuk atau waktu senggang, waktu tidak pergi, waktu tidak datang, waktu pergi ke rumah sakit misalkan. Jadi bisa seperti itu kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, untuk bahasa Jepangnya seperti apa? Kita sama-sama lihat rebungnya ya. Jaminasang, rebu wa issho ni yomimashou. Mari kita baca bersama untuk rebungnya. Yang pertama, party e konai toki, renraku shite kudasai. Party e konai toki, renraku shite kudasai. Yang artinya adalah waktu tidak datang ke pesta, tolong hubungi. Jadi misalkan kalau ada pesta, terus minasang berhalangan hadir, tidak bisa hadir, tolong dikonfirmasi, tolong dikontak. Ngasih tahu kalau, oh saya tidak bisa, seperti itu. Selanjutnya, Toshokan de hon o kareru toki, kaado ga irimasu. Toshokan de hon o kareru toki, kaado ga irimasu. Artinya, saat meminjam buku di perpustakaan, perlu kartu. Jadi, kariru toki, saat meminjam. Jadi, misalkan kalau lagi di perpustakaan, kan pasti ditanya sudah ada member belum dan seterusnya. Jadi membutuhkan kartu, ya. Kemudian karada no choushi ga warui toki yasunde kudasai. Karada no choushi ga warui toki yasunde kudasai. Yang artinya ketika badan dirasa sedang tidak enak. Jadi kalau ketika tidak enak badan, tolong istirahat. Ya, ketika badan tidak enak rasanya, tolong istirahat. Jadi kalau misalkan pusing, lelah seperti itu, istirahat dulu katanya ya. Hai, selanjutnya himana toki YouTube wo mimasu. Himana toki YouTube wo mimasu. Artinya saat luang, ketika luang, waktu luang, menonton YouTube. Saya rasa minasang melakukan hal seperti itu ya. Jadi sama-sama menonton YouTube. Hai, selanjutnya kodomo no toki sashimi o tabeta koto ga arimasu. Kodomo no toki sashimi o tabeta koto ga arimasu. Artinya, waktu kecil pernah makan sashimi. Jadi ya itu pengalaman saya sih ya. Ya, minasang dilihat di situ konai toki, waktu tidak datang. Kariru toki, waktu atau saat peminjam. Warui toki, saat tidak enak. Himana toki, saat luang, saat senggang. Kodomo no toki, waktu kecil. Kemudian kalimat belakangnya itu bebas, tidak harus mas des. Buktinya ada renraku shite kudasai, kado ga irimasu. Yasunde kudasai, mimas, tabeta koto ga arimasu. Jadi yang di belakangnya bisa minasang modifikasi sendiri. Oke, minasang, selanjutnya kita masuk ke renshu shimashou. Mari kita latihan bersama. Saya sudah memasukkan 2 kalimat. Silakan minasang gabungkan kedua kalimat ini menggunakan toki. Yang di depan yang dibubuhi toki. 2 menit ya, minasang. Hai, minasang. 2分でこの4つの問題は一文はすみません。1つのポイントは2つの文があります。この2つの文は何々時の文法を使って1つの文にしてください。Ya, jadi silakan saya berikan minasang waktu 2 menit untuk mengerjakannya. Ada 4 soal, masing-masing poinnya ada 2 kalimat yang minasang perlu gabungkan menjadi 1 kalimat menggunakan nani-nani toki atau pola kalimat toki. Silakan.
Ya, di sini nomor satunya ada Shinbun o yomimasu. Megane o kakemasu. Kanji ga wakarimasen. Kono jisho tsukaimasu. Atama ga itai desu. Kusuri o nomimasu. Asa gohan desu. Kohi o nomimasu. Oke, ada 4 soal. Silakan minasan kerjakan. Sebentar lagi akan kita bahas ya. Hai, ato shukoshi nan desu kedo, kono ato wa issho ni setsumei shimasu kara, ima wa yatte kudasai ne. Silakan dikerjakan. Ya, kita coba bahas bersama ya. Shinbun o yomimasu dibubuhkan toki tadi saya bilang di depannya. Yomimasu berarti dia menjadi yomu. Maka kalimatnya Shinbun o yomu toki megane o kakemasu. Shinbun o yomimasu membaca koran. Megane o kakemasu memakai kacamata. Berarti Shinbun o yomu toki saat atau ketika membaca koran, megane o kakemasu memakai kacamata. Jadi mungkin kalau tidak membaca koran dia jarang pakai kacamata. Tapi kalau membaca koran harus pakai kacamata karena tulisannya koran kecil-kecil ya. Hai, selanjutnya kanji ga wakarimasen. Kono jisho tsukaimasu. Wakarimasen-nya karena dia akan dibubuhi toki, maka kita ubah wakarimasen menjadi wakaranai. Dan kalimatnya menjadi seperti ini. Kanji ga wakaranai toki, kono jisho tsukaimasu. Kanji ga wakarimasen, tidak paham kanji. Kono jisho tsukaimasu. Memakai kamus ini. Maka saat memakai toki artinya menjadi kanji ga wakaranai toki saat tidak paham kanji, kono jisho tsukaimasu, menggunakan kamus ini. Jadi kalau tidak sulit atau dia paham kanjinya, dia akan mengerjakan sendiri. Tapi saat dia tidak paham, dia melihat atau menggunakan kanji kamus tersebut. Hai, selanjutnya atama ga itai desu. Kusuri o namimasu. Itai desu. Dia ditambahkan toki menjadi itai toki. Kalimatnya atama ga itai toki kusuri o namimasu. Atama ga itai desu. Kepala sakit. Kusuri o namimasu. Minum obat. Jadi, atama ga itai toki kusuri o namimasu. Waktu sakit kepala atau kepalanya sakit, meminum obat. Selanjutnya, asa gohan desu. Kohi o nomimasu. Asa gohan, sarapan. Kohi o nomimasu. Minum kopi. Asa gohan, kata benda. Jadi kita tambahkan no menjadi asa gohan no toki. Kohi o nomimasu. Waktu sarapan saya minum kopi. Jadi sambil ngopi kalau di bahasa Indonesia ya. Oke minasang, kita lanjut. Masih dalam toki, ini seperti tambahannya saja. Tapi untuk toki ini hanya khusus kata kerja saja. Dan kata kerjanya selain bentuk kamus yang tadi sudah dipelajari, bisa juga menggunakan kata kerja bentuk tak. Untuk belakangnya masih sama saja. Karena masih sama-sama toki, artinya masih sama waktu, saat, ketika. Nah, perbedaannya di mana dengan yang tadi saya sebutkan? Pola kalimat ini digunakan untuk mengatakan suatu hal saat akan dan saat sudah melakukan kegiatan. Jadi, digunakan untuk mengatakan suatu hal saat akan terjadi maksudnya, dan juga saat sudah terjadi. Maksudnya adalah misalkan saat pergi, saat datang, saat pulang. Kalau dalam bahasa Indonesia, karena kita tidak berubah kata kerjanya berdasarkan tenses, waktunya, maka tidak terlalu terlihat. Tapi kalau di bahasa Jepang, dia berbeda. Untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama lihat dulu contohnya. Hai, reibungnya Issho ni yomimashou. Minasang, mari kita baca bersama ya. Pari e iku toki, kaban o kaimashita.
Pari e iku toki, kaban o kaimashita. Artinya, waktu akan pergi ke Paris, saya membeli tas. Oke, sampai sini masih aman ya, karena ini masih sama. Nah, di sini dia bedanya. Pari e itta toki, kaban o kaimashita. Diartikannya, waktu pergi ke Paris, saya membeli tas. Jadi apa maksudnya bedanya? Nah, minasang iku. Iku itu sama dengan ikimas ya. Ikimas itu kan akan pergi. Belum pergi, tapi akan pergi. Sedangkan itta, dia dari ikimashita. Karena dia lampau berarti artinya sudah pergi. Ini menunjukkan kapan sebenarnya si tas ini dibeli. Kalau waktu akan pergi ke Paris, berarti mereka itu belum selesai melakukan kegiatan ikimasnya. Mereka belum selesai perginya, dengan kata lain, belum sampai ke Paris. Misalkan, minasang membeli tas itu dari Indonesia, dari Jakarta misalkan ya ke Paris, maka bisa saja minasang itu membelinya di Bandara Soekarno-Hatta. Atau mungkin selama di pesawat ada yang menjual tas, minasang beli. Tapi dia belum landing, pesawatnya belum landing ke Paris. Kalau minasang belinya di Bandara Indonesia, maka itu disebutnya ikutoki. Tapi kalau minasang membelinya di Bandara Prancis, dalam artian Paris di sini, maka itu disebutnya itatoki. Jadi, kalau belum selesai kegiatannya, kita sebutnya dengan bentuk kamus, ikutoki. Sedangkan kalau sudah selesai, itatoki alias sudah sampai dia di Parisnya. Jadi bisa sederhananya yang atas mungkin di Bandara Indonesia atau misalkan selama masih dalam pesawat. Sedangkan kalau itatoki berarti sudah di Parisnya, entah di Bandara Parisnya atau misalkan toko-toko sekitar situ lagi jalan-jalan di Paris terus membeli tas. Seperti itu ya. Hai, contoh kedua. Shukudai o suru toki, ani ga kimashita. Artinya, waktu akan mengerjakan PR, kakak laki-laki datang. Selanjutnya, shukudai o shita toki, ani ga kimashita. Artinya, waktu selesai mengerjakan PR, kakak laki-laki datang. Nah, di sini maksudnya, kalau shukudai o suru toki, berarti bisa saja minasang baru mau mengerjakan tugasnya, atau bisa juga saat sedang dilakukan. Kakak laki-lakinya datang. Tapi shukudai o shita toki berarti sudah selesai PR-nya. Tidak sedang mengerjakan, bukan baru mau mengerjakan, tapi sudah selesai, baru kakak laki-lakinya datang. Ya, untuk mengecek apakah minasang sudah paham atau belum, renshu shimashou. Mari kita sama-sama latihan. Di sini minasang hanya memilih mana yang tepat. Dengan kalimat yang di belakang seperti itu, apakah kuru atau kita. Ya. Jadi apakah kuru atau misalkan kita. Terus iku atau ita, kairu atau kaeta. Seperti itu. Silakan minasang coba kerjakan. Saya kasih waktu sekitar nifung, sekitar 2 menit saya akan memberikan waktunya. Silakan minasang pilih guru atau kita ya. Minasang baca dulu satu kalimat, lalu di kalimat belakangnya ini cocoknya yang mana? Apakah guru atau kita? Apakah iku atau ita? Apakah kaeru atau kaeta? Itu silakan minasang pilih. Nihon e kuru kita toki, Nihon no hikoki de kimashita. Byouin e iku ita toki, isha ni hanashite kudasai. Byouin e iku ita toki, hokensho o wasurenai de kudasai. Kuni e
kaeta toki, imoto ni Nihon no omiyage o agemasu. 来年、国へ帰った時、日本の飛行機で帰ります。Silakan minasan cek, pahami dulu soalnya, lalu yang mana yang tepat? Apakah bentuk kamus atau bentuk ta? Silakan dikerjakan, sebentar lagi akan kita bahas bersama-sama ya. Baik, kita coba bahas bersama. Nihon toki intinya datang ya, saat datang ke Jepang. Nihon no hikoki de kimashita. Datang menggunakan pesawat Jepang. Apakah sudah sampai? Nah, belum ya, baru mau akan datang, masih dalam perjalanan. Maka yang tepat adalah kuru ya, saat akan datang ke Jepang, saya datang menggunakan pesawat Jepang. Misalkan JAL atau ANA. Oke. Selanjutnya byoing toki intinya saat pergi ke rumah sakit, isha ni hanashite kudasai. Tolong berbicara dengan dokter. Nah, bicara dengan dokter itu saat sedang perjalanan pergi atau saat sudah sampai? Ya, yang betul adalah saat sudah sampai di rumah sakitnya. Selanjutnya, byoing ikuita toki, intinya masih sama ya, waktu pergi ke rumah sakit. Hokensho wasurenai de kudasai. Hokensho itu kartu asuransi kesehatan, kalau dalam Indonesia mungkin semacam BPJS ya. Wasurenai de kudasai, tolong jangan lupa. Jadi tolong waktu pergi ke rumah sakit, tolong jangan lupa kartu asuransinya. Berarti pas sudah sampai apa belum? Tentu saja belum ya. Jadi ikut toki. Kalau sudah sampai harus balik lagi, karena kalau tidak harus bayar secara mandiri. Selanjutnya kunie toki, waktu pulang ke negara, intinya imoto ni nihon no miyage o agemasu, memberikan oleh-oleh Jepang kepada adik perempuan. Biasanya oleh-oleh diberikan saat sudah sampai atau belum? Saat sudah. Jadi kaeta jawabannya ya. Rainen kunie toki, saat pulang ke negara tahun depan, Nihon no hikoki de kaerimasu, akan pulang menggunakan pesawat Jepang. Nah, ini tinggal lihat yang nomor 1. Baru mau pergi ya. Jadi, kaer. Hai, sampai di sini amankah minasan? Daijoubu desu ka? Semoga aman ya. Tapi kalau belum juga tidak apa-apa, minasan bisa mengulanginya lagi. Ya, kita lanjut dulu sekarang. Selanjutnya adalah kata kerja bentuk kamus to lalu nani. To di sini artinya adalah kalau. Oh iya, hanya untuk kata kerja saja ya, karena di situ ditulisnya kata kerja bentuk kamus, bukan sifat, bukan kata benda. Ditambahkan to. Artinya to di sini bukan dan ya, tapi kalau. Kalau dan itu kan kata benda, to kata benda. Kalau di sini to-nya kalau. Apalagi sebelumnya kata kerja. Nah, pola kalimat ini digunakan untuk pengandaian suatu hal yang pasti terjadi loh. Maksudnya pengandaian tapi pasti terjadi. Pengandaian karena diartikannya dia kalau ya. Jadi di Indonesia masih termasuk pengandaian tapi hal yang pasti terjadi. Jadi dia biasanya digunakan untuk pengandaian fakta ataupun hal yang alami terjadi. Misalkan kalau mencet tombol ini AC-nya menyala. Kalau misalkan menekan ini pintu terbuka. Kalau kalau misalkan menekan saklar ini lampu menyala. Jadi hal-hal yang sudah pasti terjadi. Jadi lebih seperti fakta atau teknis-teknisnya langsung ya. Hai, untuk lebih jelasnya kita sama-sama lihat rebungnya. Oke, ishoni yomimashou. Mari kita baca bersama ya. Ame ga furu to nuremasu. Ame ga furu to nuremasu. Artinya, kalau turun hujan, maka basah. Jelas kan? Itu udah pasti kan terjadi. Masa kalau turun hujan nggak basah? Ya, di sini juga bahasanya bisa apa aja. Nah, selanjutnya, kore o mawasu to koe ga okiku narimasu. Artinya, kalau memutar ini,
maka suara menjadi besar. Seperti kayak yang buat muter-muterin volume ya, maksudnya di situ. Kalau ini diputar, suaranya membesar. Jadi kan hal yang teknis, hal yang fakta maksudnya. Selanjutnya, kono botan o osu nomimono ga demasu. Artinya, kalau menekan tombol ini, maka minumannya keluar. Ini biasanya untuk jido hambaiki atau vending machine atau mesin penjual otomatis. Biasanya minasan masukkan uang, tombolnya nyala, tekan, minumannya akan keluar. Ya. Selanjutnya, hidari e magaru to yubin kyoku ga arimasu. Hidari e magaru to yubin kyoku ga arimasu. Kalau belok ke hidari itu kiri ya, jadi kalau belok kiri akan ada kantor pos atau ada kantor pos. Jadi to karena dia menunjukkan suatu hal yang fakta, maka biasa juga digunakan sebagai penunjuk jalan seperti kalimat yang terakhir, contoh kalimat yang terakhir ya. Misalkan, oh iya bang di mana ya? Oh Anda lurus terus, lalu di perempatan belok kanan, nanti di sebelah kiri ada. Nah kalimat seperti itu kalau dalam bahasa Jepang kita menggunakannya partikel to atau pola kalimat yang kata kerja bentuk kamus ditambah to seperti itu. Hai. Supaya minasang bisa lebih paham lagi, lebih yakin lagi. Ja, minasang issho ni renshu shimashou. 2 分でこれをやってください. Silakan lakukan ini, kerjakan ini dalam waktu 2 menit. Ya. Hai. Silakan 2 menitnya sudah dimulai. Di sini 2 kalimat ini minasang gabung menggunakan pola kalimat to ya. Hai minasang, renshu shimashou no tokoro ni wa 4つの問題があります。1つのポイントには2つの文があります。この2つの文は何々とを使って1つの文にしてください. Jadi ada 4 poin minasang bisa coba kerjakan. Minasang gabung 2 poin ini menjadi 1 poin, 1 kalimat dengan menggunakan pola kalimat yang to tadi ya. Yang di depan lah yang menggunakan nani to-nya. Kore o hikimasu. Isu ga ugokimasu. Kore ni sawarimasu. Mizu ga demasu. Kono botan o oshimasu. Kippu ga demasu. Mado o akemasu. Samuku narimasu. Silakan minasang kerjakan, masih ada waktu sedikit lagi. Jika o sukoshi arimasu node, dozo minasang yatte kudasai. Silakan dikerjakan lagi ya. Sebentar lagi kita akan bahas satu persatu. Ya, intinya menggabungkan 2 kalimat menjadi 1. Oke, minasang. Mari kita sama-sama bahas ya. Kore o hikimasu. Isu ga ugokimasu. Hikimasu kita ubah menjadi kata kerja bentuk kamusnya yaitu hiku. Menjadi kore o hiku to isu ga ugokimasu. Kore o hikimasu. Hikimasu itu menarik. Jadi menarik ini. Isu ga ugokimasu. Kursinya bergerak. Jadi artinya kore o hiku to isu ga ugokimasu itu adalah kalau menarik kursi ini, kursinya bergerak. Jadi yang dari diem bergerak tiba-tiba. Kore ni sawarimasu, mizu ga demasu. Sawarimasnya berubah menjadi sawaru. Maka menjadi kore ni sawaru to mizu ga demasu. Kore ni sawaru to mizu ga demasu. Kore ni sawarimasu menyentuh ini. Dia partikelnya pakai ni.
Lalu mizu ga demasu, air keluar. Maka artinya menjadi kore ni sawaru to mizu ga demasu adalah kalau menyentuh ini airnya keluar. Ini biasanya di toilet canggihnya Jepang ya yang banyak tombol-tombol. Kalau ada yang otomatis atau misalkan zaman sekarang ya pandemi ada juga hal yang otomatis ya yang kita cuma taruh di bawah langsung airnya bisa keluar juga. Oke. Hai. Selanjutnya konobota no oshimasu kippu ga demasu. Oshimasu berubah menjadi osu, maka kalimatnya konobota no osu to kippu ga demasu. Konobota no osu to kippu ga demasu. Konobota no oshimasu, menekan tombol ini. Kippu ga demasu, tiketnya, karcisnya keluar. Jadi konobota no osu to kippu ga demasu artinya adalah kalau menekan tombol ini, karcisnya itu akan keluar. Di Jepang juga mesin penjual karcis, ada mesin penjual karcis, jadi bisa digunakan pola kalimat ini. Selanjutnya, mado akemasu, samuku narimasu. Akemasnya kita ubah menjadi akeru, maka kalimatnya menjadi mado o akeru to samuku narimasu. Mado akemasu, membuka jendela. Samuku narimasu menjadi dingin. Jadi mado akeru to samuku narimasu artinya adalah kalau membuka jendela menjadi dingin. Misalkan saat hujan atau misalkan musim dingin, jadi udara dinginnya malah masuk kalau membuka jendela. Seperti itu minasang. Ya, kita lanjut ya untuk pola kalimat yang terakhir adalah bentuk biasa lampau, belakangnya pasita, kemudian ditambah ra. Bentuk biasa lampau, tak bisa ada, tergantung. Ditambahkan ra, lalu nani-nani. Tara, saya suka menyebutnya pola kalimatnya tara, ini artinya adalah kalau. Nah, kalau lagi, tadi kalau, sekarang juga kalau. Pola kalimat ini digunakan untuk pengandaian suatu hal. Pengandaian pada pola kalimat ini, pada pola kalimat tara, ini dapat digunakan secara umum. Jadi berbeda dengan yang tadi, kalau tadi itu dia khusus hanya fakta, sedangkan kalau tara ini dapat digunakan secara umum, bebas apa aja pemakaiannya. Bentuk biasa lampau ta yang di dalam pola kalimat, dia dapat berubah kata kerja, kata sifat, maupun kata benda. Jadi ini sebenarnya sudah dipelajari bentuknya oleh minasang, tapi digunakan dalam pola kalimat ini. Jadi bentuk biasa tapi yang hanya lampaunya saja, jadi yang belakangnya ta atau da saja. Ya, bisa untuk kata kerja juga, kata sifat, dan juga kata benda. Ya, supaya minasang lebih paham atau mungkin untuk pemanasan minasang juga, ada beberapa soal di sini saya berikan minasang waktu 1 menit. Ifung dake. Silahkan minasang kerjakan. Semua yang saya tuliskan tolong ubah ke dalam bentuk biasa lampau. Ya. Nomimashita. Atsukatta desu. Ame deshita. Hima deshita. Tabemashita. Yasuku nakatta desu. Kirei ja arimasen deshita. Silakan minasang ubah ke dalam bentuk biasa yang lampau. Ya. Bentuk biasa versi lampau ini sudah saya bantu dengan memberikan langsung ke bentuk tata-tatanya. Jadi minasang langsung ubah ke bentuk biasanya saja. Ya, minasang kita coba bahas satu-satu. Nomimashita, bentuk biasanya berarti pakai bentuk ta, yaitu nonda. Kemudian atsukatta desu, bentuk biasanya desnya hilangkan menjadi atsukatta. Ame deshita. Deshita bentuk biasanya adalah ame datta. Lalu hima deshita.
Desta masih sama dengan yang di atas menjadi himadatta. Tabemashita menjadi tabeta. Yasukunakatta desu. Desnya hilangkan menjadi yasukunakatta. Kirei ja arimasen deshita. Kita ubah menjadi kirei janakatta. Jadi nonda atsukata amedata himadata tabeta yasukunakatta kirei janakatta. Dalam pola kalimat ini ditambah rara semua menjadi nondara, atsukatara, amedatara, himadatara, tabetara, yasukunakattara, dan kirei janakattara. Jadi seperti itu untuk pembentukannya. Sekarang kita lihat sama-sama ke reibu alias contoh kalimatnya. Hai, ja minasan issho ni yomimashou. Ame ga futtara doko e mo ikimasen. Ame ga futtara doko e mo ikimasen. Artinya, kalau turun hujan, tidak pergi ke manapun. Ya, futtara, furimas, tambah tara. Berarti kalau turun. Apa yang turun? Hujan. Ya, ini kalau turun hujan tidak pergi kemanapun ya, soalnya mungkin yang kalau naik Grab, Gojek, mahal. Lalu saya juga, ya mungkin minasang juga sama, mageran ya kalau hujan, karena agak ribet untuk pergi kemana-mananya. Hai, selanjutnya, okane mochi ni nattara kuni o kaitai desu. Okane mochi ni nattara kuni o kaitai desu. Kalau menjadi orang kaya, ingin membeli negara. Jadi kayanya kaya banget ya, sampai bisa membeli negara. Hai, selanjutnya, kiki ga oishikattara ashita mata tsukurimasu. Kiki ga oishikattara ashita mata tsukurimasu. Artinya, kalau kuenya enak, besok saya akan buat lagi. Jadi misalkan saya membuat kue, terus saya kasih ke minasang, terus minasang saya bilang, oh kalau ini enak buat kalian, nanti besok saya bikinin lagi ya, seperti itu. Selanjutnya, jika nggak attara, shinbun o yomimasu. Jika nggak attara, shinbun o yomimasu. Artinya, kalau ada waktu membaca koran. Ya, minasang bisa lihat ya di sini dia pengandaian kalau semua, kalau turun hujan, kalau menjadi orang kaya, kalau kuenya enak, kalau ada waktu. Tapi dia bebas, halnya umum. Kalau yang tadi kan sebatas seperti mesin, lampu atau apa yang hal-hal yang fakta. Tapi kalau ini bebas apa aja boleh. Nah, silakan minasang seperti biasa nifungurai. Silakan yatte kudasai, silakan dikerjakan. Digabung menggunakan pola kalimat tara, yang ditambahkan taranya adalah yang di depannya. Hai minasang, 2分でこの4つの問題をやってください。1つのポイントは2つの文があります。この2つの文は何々たらの文法を使って1つの文にしてください。Dengan menggunakan pola kalimat tara, silakan minasang gabungkan kedua kalimat ini menjadi satu kalimat saja. Hitotsume no bun wa tara o tsukemashou. Mari jangan lupa untuk memasukkan pola kalimat tara ke kalimat yang di depan. Jadi kalimat yang pertama, ya. Ada ekimade arukimasu. 30分かかります。安いです。パソコンを買います。バスが来ません。タクシーで行きます。使い方が簡単です。買います。Ingat yang di depan, ekimade arukimasu, yasui desu, basu ga kimasen, tsukai kata ga kantan desu, itu yang ditambahkan tara. Ya, silakan dikerjakan, sebentar lagi akan kita bahas. Hai, kita bahas bersama ya. Ekimade arukimasu. Arukimasu dia menjadi aruita. Maka kalimatnya ekimade aruitara 30
pun kakarimasu. Eki made arukimasu, berjalan sampai stasiun. 30 pun kakarimasu, memakan waktu atau membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Maka arti dari eki made aruitara 30 pun kakarimasu adalah kalau berjalan sampai stasiun memakan waktu sekitar 30 menit. Selanjutnya, yasui des. Yasui des tambah tara, dia harus menjadi bentuk biasa lampau, yasukatara. Kalimatnya menjadi yasukatara pasoko wo kaimasu. Kalau murah, yasui des, pasoko wo kaimasu, membeli personal komputer atau laptop. Hai, selanjutnya basu ga kimasen. Ditambah tara, dia menjadi konakattara. Maka jawabannya basu ga konakattara taksi de ikimasu. Basu ga konakattara taksi de ikimasu. Basu ga kimasen. Bus tidak datang. Taksi de ikimasu. Pergi menggunakan taksi. Maka arti dari basu ga konakattara taksi de ikimasu adalah kalau busnya tidak datang, pergi menggunakan taksi. Selanjutnya, tsukai kata ga kantan desu. Kaimasu. Tsukai kata ga kantan desu. Kaimasu. Ini kantan ditambah kantara menjadi kantan dattara. Jadi jawabannya tsukai kata ga kantan dattara kaimasu. Tsukai kata ga kantan dattara kaimasu. Tsukai kata ga kantan desu. Cara memakainya mudah. Kaimasu, membeli. Jadi, kalau cara memakainya mudah, akan membeli. Hai, seperti itu minasang, tapi akan saya jelaskan sedikit saja tentang perbedaan dari to dan tara. To ini dia hanya untuk kata kerja saja, sedangkan tara seperti yang kita bahas tadi, dia bisa untuk kata kerja, kata sifat, dan juga untuk kata benda. Kemudian kalau to itu dia pengandaiannya secara khusus, hanya hal tertentu saja. Sedangkan kalau tara, dia adalah pengandaian secara umum. Kemudian poin yang terakhir, karena dia secara khusus, maka biasanya untuk to ini digunakan hanya untuk fakta dan hal yang alami terjadi. Sedangkan untuk tara, dia biasanya digunakan untuk pengandaian apapun, termaksud fakta dan keinginan. Jadi yang harus menggunakan to bisa menggunakan tara juga. Jadi tara ini yang paling umum, paling luas ya. Seperti itu minasang. Kita matomekan dulu, kita simpulkan dulu apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah nanani toki, waktu, saat, ketika melakukan suatu hal. Dengan ada perbedaan juga kata kerja bentuk kamus atau kata kerja bentuk ta lalu ditambah toki ya, tadi sudah saya jelaskan. Selanjutnya ada nanani to, kalau pengandaian tapi secara khusus. Lalu nanani tara, kalau juga tapi ini secara umum, lebih bebas. Ya, nggak harus fakta saja. Hai minasang, supaya lebih paham, kita coba kerjakan dulu di sini. Ada kaimono ni nani-nani toki kado motte ikimasu. Toshoukan de hon o nani-nani toki kado ga irimasu. 時間が何々時、朝ごはんを食べません。お釣りが何々時、このボタンを押してください。Di kotaknya ada kata arimas, karimas, ikimas, dan demas. Arimas, ada. Karimas, meminjam. Ikimas, pergi. Demas, keluar. Di sini, minasang ubah ke dalam bentuk yang tepat. Bisa juga dinegatifkan untuk memasukkannya lebih tepat lagi supaya lebih cocok dengan artinya. Saya kasih waktu sebentar lagi untuk minasang kerjakan ya. Oke, kita coba sama-sama bahas minasang. Kaimono ni ikimasu menjadi iku. Toki kado motte ikimasu.
Waktu pergi belanja, pergi dengan membawa kartu ya. Toshokan de hon o kariru dari karimasu toki kado ga irimasu. Waktu meminjam buku di perpustakaan memerlukan kartu. Arimas di sini menjadi arimasen. Kenapa? Karena kalau aru saja dia tidak cocok. Misalkan jika nggak aru toki, asa gohan o tabemasen. Kalau saat ada waktu, tidak makan sarapan, tidak sarapan. Lebih tepatnya saat tidak ada waktu ya, lebih seperti itu. Jadi arimas menjadi arimaseng karena toki jadi nai. Lalu demas di sini menjadi denai. Kenapa? Otsuri ga denai toki, waktu kembalian tidak keluar, kono botan o oshite kudasai. Tolong tekan tombol ini. Otsuri ga deru toki, kalau misalkan deru, kalau uang kembaliannya keluar, kenapa harus menekan tombol ya? Biasanya kan ya, kalau sudah keluar, selesai. Jadi ini dinegatifkan. Otsuri ga denai toki. Ya, selanjutnya, di sini minasang bisa langsung memilih saja apakah pakai to atau tara. Kalau dia lebih mengarah ke fakta, baiknya to saja. Tapi kalau selain fakta atau hal alami terjadi, silakan pilih yang tara. Sebentar lagi akan kita bahas bersama ya. Ya, oke, mari kita bahas. Nah, bagaimana jawabannya? Apakah betul? Kono botano osu to otsuri ga demasu. Kalau menekan tombol ini, kembaliannya akan keluar ya. Oshitara bisa, tapi kita pakai osuto biar lebih khusus, lebih tepat ya. Hong o kariru karitara, ashita kaishite kudasai. Menjadi hong o karitara, ashita kaishite kudasai. Kalau meminjam buku, tolong kembalikan besok. Oke, karena dia bukan fakta ya. Lalu selanjutnya, okane ga takusang attara nihon de benkyou shitai desu. Nah, ini dia menunjukkan keinginan, ada tai di belakangnya. Jadi pakai attara. Kalau ada banyak uang, ingin belajar di Jepang. Migie magaru to byoin ga arimasu. Ini juga dia fakta ya. Kalau belok ke kanan ada rumah sakit, makanya pakainya lebih baik yang to. Hai minasang, ini terakhir adalah kakimashou. Mari menulis. Apa yang ditulis? Di sini sudah saya tuliskan rangkanya. Minasang tinggal isi saja dengan baik. Di sini ada watashi wa nanai desu. Di sini profesi minasang. Apa pekerjaannya? Mungkin kebanyakannya pelajar, tapi ada yang lain boleh. Lalu umur, saya desu. Lalu minasang ceritakan tentang masa lalunya. Minasang. Saat bla bla bla, apa yang dilakukan, lalu sedikit kesannya seperti apa. Soste, lalu lanjutan lagi, masih menceritakan masa lalu dan kesannya seperti apa. Lalu bla 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 karena bla bla bla, shorai, bla 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 ni naritai desu. Di masa depan saya ingin menjadi bla bla bla. Nanani tara, nanani. Kalau bla 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 akan bla bla bla, sore ini kemudian bla bla bla. Contohnya seperti ini. Ini contoh ya. Watashi wa gakusei desu. Saya adalah seorang pelajar. 19 歳です. Berumur 19 tahun. 小学校の時、よく引っ越ししました. Waktu SD, saya sering pindah. 一つの町は2年間ぐらいだけです. Satu kotanya hanya sekitar 2 tahun saja. そして、高校の時、日本語のコンテストを参加しました. Lalu saat saya SMA, saya mengikuti kontes bahasa Jepang, lomba bahasa Jepang. Kontes ni 2回勝ちました. Saya menang kontesnya 2 kali. Nihongo ga suki desu kara, shorai Nihongo kyoishi ni naritai desu. Karena saya suka bahasa Jepang, maka di masa depan saya ingin menjadi pengajar bahasa Jepang. Okane ga attara daigaku ni shingaku shitai desu. Kalau ada uang, saya ingin lanjut ke pasca sarjana atau S2. Sore ni
Jibu no kaisha mo tsukuritai desu. Kemudian saya juga ingin membuat perusahaan sendiri. Jadi seperti itu contohnya. Ini contohnya dari saya. Kurang lebih seperti itu. Tapi tentu umurnya beda ya. Tapi kurang lebih cerita yang lainnya itu dari saya. Jadi silakan minasang, waktunya bebas, minasang coba bikin saja, dicek nanti bisa di self check ya, bisa cek mandiri untuk jawabannya. Ya, minasang seperti itu untuk pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami oleh minasang ya. Hai minasang, kyou wa kokomade desu. Minasang, itsumo benkyou shite kudasai ne. Hari ini kita sampai sini. Belajar selalu ya, minasang. Dewa minasang, kyou wa otsukare sama deshita.